Renungan Harian Ilustrasi Inspirasi dan Ayat Alkitab. Renungan pertama. Berita tentang salib Kristus. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus pukul 1:18. Seringkali salib menjadi bahan olokan dan disepelekan orang-orang dunia. Bagi mereka salib tidak lebih dari lambang hukuman atau kutuk yang harus diderita oleh pelaku kejahatan. Siapapun yang mati tergantung di kayu salib dicap sebagai orang hina dan tak berharga. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia pukul 3:13. Sehingga berita salib merupakan kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya dan yang akan binasa. Karena mereka tidak memahami rencana Allah bagi dunia ini. Orang dunia berprinsip bahwa pelanggaran atau dosa dapat ditebus dan dibayar dengan perbuatan baik atau amal sebanyak-banyaknya selama hidup di bumi. Lalu, berapa kali kita harus berbuat baik, beramal, supaya dosa yang kita lakukan setiap saat itu dapat tertebus dan akhirnya kita bisa selamat? Alkitab menyatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 2 Timotius 1:9. Jadi perbuatan baik atau amal tidak akan bisa menebus kita dari dosa, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, dan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus pukul 5:21. Bagaimana kita orang percaya menyikapi berita salib? Salib adalah bukti kemenangan Kristus. Dia menang atas kutuk dosa. Kebinasaan dan hukuman yang seharusnya kita tanggung telah ditimpakan kepadanya. Ia rela dihukum dan digantung pada salib, supaya kutuk dosa yang membelenggu manusia ditanggungkan dalam kematiannya. Kita patut bersyukur. Oleh anugerah-Nya semata kita, orang-orang berdosa, dibenarkan dan diselamatkan dari penghukuman kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma pukul 6:23. Jadikan salib Kristus sebagai sasaran dan fokus hidup kita, karena di dalamnya ada pengharapan yang pasti. Renungan kedua, disalibkan bagi dunia, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Galatia jam 6:14. Ketika Kristus disalibkan, ada dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Dia, dan ada satu yang diselamatkan dalam imannya kepada Allah yang tidak bersalah. Dunia disalibkan bagiku artinya bahwa dunia tidak layak menjadi perhatian utama dalam pelayanan, sebab dia tidak layak. Disalibkan berarti supaya tidak menjadi penghalang, apalagi sebagai tujuan utama dalam kehidupan ini. Tersalib bagi dunia artinya tetap mengasihi dunia, tetapi bersedia berkorban untuk menyelamatkannya dari proses hidup yang membinasakan kehidupan manusia. Arti penyaliban adalah berkorban untuk menyelamatkan di dalam cinta kasih yang tulus, seperti yang diteladankan Kristus yang telah menderita di salib, sebab disalibkan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bermegah membesarkan diri dalam salib. Kristus artinya tidak bermegah, karena dunia dan segala yang ada padanya di dunia ini seperti kekayaan, pengaruh, kepandaian, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya, melainkan tetap merendah untuk memuliakan Kristus yang telah berkorban dengan kasih sayang yang sesungguhnya untuk menyelamatkan manusia. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan
Filipi 3, 8-9. Ilustrasi, jendela dan cermin. Suatu hari, seorang pemuda yang sangat kaya datang menemui seorang penasihat bijak di kota tersebut. Pemuda ini memiliki segalanya, harta yang melimpah, rumah yang megah, dan kedudukan yang tinggi. Namun, anehnya, hatinya selalu merasa hampa, gelisah, dan ia mulai dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya karena sifatnya yang menjadi angkuh. Ia ingin tahu mengapa dengan segala kelimpahannya, ia justru merasa sangat malang. Penasihat bijak itu tersenyum, lalu menuntun tangan si pemuda mendekati sebuah jendela besar yang menghadap ke jalan raya. Lihatlah keluar jendela itu, dan katakan kepadaku apa yang engkau lihat, ujar si penasihat. Pemuda itu melongok dan menjawab, saya melihat orang-orang berjalan hilir mudik di pasar. Ada seorang ibu yang sedang menuntun anaknya, ada pedagang tua yang sedang memikul dagangannya, dan ada anak-anak yang sedang bermain bersama. Si penasihat mengangguk. Kemudian, ia membawa pemuda itu berjalan ke sudut ruangan yang lain, tepat di depan sebuah cermin besar yang terbingkai indah. Sekarang, berdirilah di sini dan katakan apa yang engkau lihat. Pemuda itu mendengus heran lalu menjawab, tentu saja saya melihat diri saya sendiri. Penasihat bijak itu menepuk pundak sang pemuda dengan lembut lalu berkata, ketahuilah nak, kedua benda ini, jendela dan cermin, pada dasarnya terbuat dari bahan yang sama, yaitu selembar kaca polos. Namun, perhatikanlah perbedaannya. Begitu selembar kaca dilapisi dengan sedikit perak, kaca itu berhenti memperlihatkan orang lain dan hanya memantulkan wajahmu sendiri. Pemuda itu terdiam, meresapi setiap perkataan yang baru saja ia dengar. Si penasihat melanjutkan, ketika hidupmu masih polos dan sederhana, engkau bisa melihat sesamamu dengan jelas, merasakan penderitaan mereka, dan berbagi kebahagiaan. Namun, ketika kaca hatimu mulai dilapisi oleh perak, kekayaan dan cinta akan diri sendiri, matamu menjadi buta terhadap dunia luar. Engkau tidak lagi melihat orang lain, karena kemanapun engkau memandang, yang kau lihat hanyalah kepentingan dan bayangan dirimu sendiri. Seringkali di dalam kehidupan, berkat materi, kesuksesan, atau kenyamanan duniawi bertindak seperti lapisan perak pada kaca tersebut. Ketika hati kita mulai berfokus sepenuhnya pada pengumpulan harta dan pemuasan ambisi pribadi, pandangan kita perlahan-lahan akan menyempit. Kita menjadi tidak peka lagi terhadap kebutuhan sesama, mengabaikan hubungan, dan akhirnya terjebak dalam kehampaan akibat keegoisan kita sendiri. Kekayaan dan kedudukan pada dirinya sendiri tidaklah salah, namun letak bahayanya adalah ketika hal-hal tersebut mengubah cara kita memandang dunia. Kita dipanggil untuk menjaga agar hati kita tetap jernih seperti jendela, tempat di mana kasih Tuhan dapat menembus dan terpancar keluar untuk melihat serta menolong orang lain, bukan menjadi cermin yang hanya memuja diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2:4